Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, jadi kita lihat cryptocurrency market kembali lagi turun 3,5%. Kemarin nyaris 2 triliun dolar, sekarang turun lagi jadi 1,91 triliun. Ya, kita lihat lautnya penuh dengan darah ya, merah semua di sini. Nah, siapa biang keroknya? Lagi-lagi China ya. Kemarin udah Evergrande, sekarang ngevat lagi. Mereka sekarang mau ngeban lagi cryptocurrency. Ke-1 juta kalinya mau ngeban cryptocurrency ya. Bahkan kalau kalian tahu, di Mei kemarin sudah ada berita mau ngeban kan. Sekarang mau ngeban lagi. Jadi sebenarnya ini udah berita basi banget nih. Terus-terusan China ini mau ngeban cryptocurrency. Tapi faktanya apa? Ya faktanya terus naik kok. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang mereka specifically katakan kali ini gitu ya. Kali ini mereka bilang semua transaksi cryptocurrency itu ilegal di China dan harus di-ban menurut mereka. Kenapa? Karena ini adalah untuk keamanan nasional dan juga untuk menjaga aset orang atau safety of people's asset. Menurut gue ini cuma konyol aja ya, konyol banget gitu. Justru mereka kayak ginian yang bikin aset orang tidak terjaga gitu ya. Ya, tapi ya memang begitulah cara kerja China. Dan kita lihat ya di sini mereka memberikan statement bahwa ada 10 Chinese government agency yang bersumpah katanya akan work closely gitu, akan bekerja sama untuk maintain high pressure dalam crackdown tuh kayak ya inilah diserang terus nih untuk trading cryptocurrency di China gitu ya. Ya sebenarnya konyol nggak, menurut gua konyol sih gitu ya, karena kalau kita lihat ya China tuh sudah berapa kali melakukan ini. Jadi China ini sudah dari 2009 di China dan Hong Kong sudah dalam tanda kutip memban cryptocurrency berkali-kali. Sudah 19 kali nih kalau menurut artikel ini ya. Kita lihat 2009 di ban pertama kali. Udah gitu 2013 di ban lagi. 2014 di ban lagi, terus saja terus di ban. Tapi konyolnya nggak pernah benar-benar di ban gitu loh. Tetap ada trading cryptocurrency di China. Jadi menurut gua ya ini tuh manipulasi gitu ya, dan manipulasi udah basi sebenarnya gitu ya. Tapi ya faktanya kemakan terus ya sudah, selama kemakan dipakai aja terus ya, itu menurut gua ya. Karena gua udah lihat, gua dari 2016 gue udah ngerasain tuh jatuh ancur-ancuran gara-gara China itu ya, gara-gara mereka ngevat gitu ya, bilang mau ngeban dari 2016 sampai sekarang kok nggak selesai ke bandnya gitu ya. Ya intinya gini guys, justru kalau gue ngeliatnya ini turun seperti ini ya justru malah jadi peluang untuk beli sih kalau gue pribadi ya, not financial advice, tapi kalau gue pribadi ini bisa jadi peluang untuk beli posisi itu ya. Nah sekarang kita lihat apa saja sih yang sudah di ban oleh China gitu ya. Kita lihat atau di blok lah. Ada Google, YouTube, Facebook, Wikipedia, Reddit, apalagi nih, Netflix, lalu Instagram, WhatsApp, Twitch. Pertanyaan gue satu, apakah mereka gagal? Apakah mereka bangkrut setelah China ngeblok atau ngeban mereka? No, a big no. Mereka sekarang jadi perusahaan-perusahaan besar di dunia gitu ya. Jadi apa yang di ban China itu sebenarnya I don't know, menurut gue sih nggak matters gitu ya. Nggak matters menurut gue. Dan ya kalau mau ngomong lagi ya kripto yang paling sering di ban gitu ya dari 2009. Kebayang gak sih 2009? Baru setahun Satoshi bikin Bitcoin udah di ban. Mereka bilang di ban. Dia balik lagi. Kalau gue pribadi ini berita China ban ini udah sangat basi lah gitu ya. Kalau gue malah ngelihat ini malah peluang buat gue nambah posisi. Gue dikasih harga diskon. Tuh ya. Tapi balik lagi, itu pandangan gue. Ya, manage your risk. Oke, sekarang kita masuk ke charting ya guys, dimana kita bisa lihat Bitcoin sebenarnya kemarin sempat turun lumayan parah ya. Lowest pointnya itu di 40.000 dolar. Tapi kita bisa lihat bahwa dia bereaksi dengan si support Fibo ya, walaupun akhirnya tembus, tapi dia tertekan oleh si support Fibo ini. Ya, kita bisa lihat dia pas ke 40.000 dan naik lagi ke atas. Ya, dan ini semua terima kasih kepada siapa? China. Lagi yang ngeban lagi Bitcoin, kripto, ya berita basi lah, gue males sebenarnya ngebahasnya, cuman well konyolnya ini selalu terjadi gitu ya. Tapi bisa dibilang sekarang jauh lebih mending. Turun berapa sih? Cuma turun berapa persen sih? Ya 9%-an something. Zaman dulu itu turun bisa 20 something persen cuma gara-gara bilang China ngeban gitu ya.
Ya bisa dibilang sekarang market cryptocurrency sudah mulai bosan ya dengan FUD dari China ini gitu ya. Sekarang jadi kita bisa mulai lagi apa PR-nya Bitcoin. Seperti yang gue bilang kemarin ya, harusnya sih apa ya, idealnya Bitcoin bisa close di atas atau bisa bertahan di atas 44.000 ya. Cuman ya faktanya karena ada FUD ya well turun lagi. Jadi menurut gua PR-nya lagi Bitcoin apa? Yaitu dia harus bisa reclaim lagi 44.000. Sebenarnya nggak apa-apa saat dia udah di atas 44.000 selama dia konsolidasi daily close dia di atas 44.000, it's a very bullish sign for Bitcoin ya. Jadi PR-nya adalah itu yang pertama 44.000, lebih bagus lagi kalau dia bisa menembus 3 MA ini dan konsolidasi di daerah sini ya. Oke, kurang lebih itu untuk Bitcoin. Apabila kalian tambah posisi, sebenarnya udah telat ya kalau mau tambah posisi kemarin. Pending order di 40 ribuan, walaupun nggak kena juga sih ya kalau 40 ribu. Tapi ya, basically kalau sekarang gue lebih prefer kita wait and see ya. Kalau kalian mau beli lagi, tunggu sampai sudah polanya itu sudah ada ya pola reversal lah. Gitu. Sekarang ini kita masih dalam tanda kutip masih galau ya. Oke, Cardano. Ini yang menarik ya. Yang gue suka adalah ini Cardano dia basically nggak peduli. Ya ada sih, ada reaksinya ya, ada reaksinya. Dia turun dulu. Tapi dia basically udah kayak, gue nggak peduli. Gue ada my own thing. Gue ada Cardano Summit. Terserah lu mau turun, gue nggak mau turun katanya ya. Jadi kita bisa lihat dia sebenarnya sudah nge-break ya pola trendline dia. Resistance trendline dia sudah ke-break. Sorry, ini kurang ke bawah sedikit. Ya, di sinilah ya, kurang lebih. Nah, dia sudah nge-break pola dari si resistance trendline mereka dan sepertinya menemukan support nih dari 50 ya. Jadi kalau gue lihat kenapa price action Cardano bisa seperti ini, atau tepatnya ADA lah ya. ADA kenapa bisa seperti ini? Karena dia sudah mendekati ke Cardano Summit. Hari ini jam setengah 9. Dan menurut dari para dev team Cardano, ya ini akan something big will be announced ya di Cardano Summit. Jadi ini menurut gue mungkin reaksi dari harganya, price actionnya sangat terpengaruh dari Cardano Summit. Nah buat kalian yang mau, aduh gimana nih ya, mau ambil posisi nggak ya sekarang? Wah kalau secara technically speaking gitu ya, sudah rada ketinggalan. Sebenarnya paling benar tuh kalau kemarin kalian pasang jaring di 2 dolaran. Seperti yang gue bilang di DCWT beberapa hari lalu gitu ya. 2 dolaran dan itu pun untuk long term. Nah, andai kan kalian sudah ambil posisi di situ atau punya Cardano zaman masih $1 something atau bahkan sen. Nah, gimana nih game plan-nya? Kalau gue pribadi, andaikan nih Cardano Summit benar-benar sukses gitu ya dan boom naik harganya mungkin sampai ya nembus all time high lah bisa sampai $4 $5 apalagi dalam hari ini gua TP ya tapi TP-nya jangan semua ya TP-nya semua karena baik lagi seperti yang gua omongin berkali-kali Cardano ini gua untuk long term. Loh, terus kenapa kalau buat long term TP? Ya kenapa? Kalau naik sampai $4 $5 satu hari ini unsustainable gitu ya. Apapun yang naik terlalu cepat akan turunnya juga sadis gitu ya. Jadi kalau sampai ada kenaikan harga yang unsustainable atau nggak make sense gitu, naiknya gila dalam sehari naik berapa puluh persen gitu. Kalau sampai $5 kan berarti 100% lebih gitu kan. Ya TP gitu. TP berapa segi ke lu? Seberapa lu mau hold si Cardano gitu ya. Mau lu TP semua juga terserah lu sih. Tapi kalau gue pribadi, gue akan sisain cukup besar. Karena ya baik lagi menurut gue ini justru starting line Cardano. Bukan finish line Cardano. Ya, tapi ingat, manage your risk. This is not a financial advice. Oke, dan untuk Solana, kita bisa lihat bahwa Solana not bad ya. Dia kemarin walaupun ya semua lah ya, nyaris semua terpengaruh dengan dumpnya Bitcoin. Ya sebenarnya bukan cuma dump Bitcoin ya, dump seluruh cryptocurrency karena China FUD gitu ya. Dia salah satu yang recovernya not bad ya, di mana lowest point dia itu di $128, sekarang dia sudah di $141. Not bad, bad at all. Nah, sekarang kita lihat, tapi secara 4-hourly chartnya kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada resistance trendline ya di sini. Set, kita lihat. Nah, ini seperti yang gue bahas di DCWT sehari lalu atau 2 hari lalu. Dimana gue bilang, kalau lu mau agresif beli di 50, tapi hati-hati gue bilang. Ada kemungkinan akan ada resistance trendline dan ternyata benar terjadi ya. Ada resistance trendline yang terjadi di sini. Atau kasarnya apa? Mulai terbuat higher low dan lower low. Walaupun ini nggak lower low sih, masih lebih ke higher low lah mereka. Masih ketahan EMA 200 di sini. Nah, jadi pertanyaannya, apa PR Solana? PR Solana adalah menembus resistance trendline ini di 4 hourly chart ya.
Dan menurut gue secara momentum mungkin saja ya. Karena kalau kita lihat EMA 200-nya di sini di 4 hourly chart masih cukup kuat. Dan ya kita tinggal lihat ini jadi kayak sedikit seperti ini ya. Symmetrical triangle. Nah, tinggal kita lihat dia bisa breakout atau enggak gitu ya. Breakout ke atas ya, jangan ke bawah dong ya. Kalau ke bawah breakdown. Oke. Jadi kurang lebih itu untuk Solana. Kalau mau tambah posisi, well, sudah rada telat seperti yang gue bilang kemarin kalau mau beli waktu dia bereaksi dengan EMA 200 gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang belum ambil posisi ya boleh saja wait and see aja ya. Tunggu sampai dia ada pola jelas pembalikan ke atas. Baru bisa beli di pantulan lagi antara 20 atau 50. Ya. Oke, Avalanche. Ini salah satu kripto yang paling kuat ya dalam beberapa hari atau bahkan beberapa minggu ini. Dimana yang lain ngedamnya lumayan, dia Avalanche ini bisa dibilang negligible gitu ya. Dan masih sangat jauh dari MA20 di daily-nya. Masih extended berapa persen nih? Masih 20% gitu ya. Jadi FX ini sepertinya momentumnya cukup kuat ya untuk ke atas. Nah, sekarang kita lihat di 4 hour chart. Dia MA20-nya masih menjadi support yang cukup untuk Avalanche gitu ya. Buat kalian yang agresif nih biasanya, karena gue sudah bilang kalau agresif bisa beli biasanya di atas MA20 kalau dia terpantul. Nah, buat kalian yang sudah beli di sini ya sekarang lagi floating loss ya, tapi nggak terlalu parah, cuma berapa persen nih? Kecil lah. Berapa persen sih? Ya 3%-an gitu ya. Not that bad. Nah, buat kalian yang lebih konservatif, seperti gue bilang, tunggu sampai dia lebih dekat ke EMA20. Karena sekarang overextensionnya masih 20%. Pasti nggak turun dulu? Ya nggak juga. Yang waktu itu Solana, lihat. Solana berapa lama nih overextendednya ya? Dia overextensionnya cukup lama gitu. Bisa saja dia naik dulu, baru ada koreksi setelah berapa lama begitu ya. Tapi biasanya ya seperti yang gue bilang, kalau dia overextension lama seperti ini, ada kemungkinan dia turunnya pun akan kencang. Jadi ya itu butuh support gitu ya. Bukan cuma manusia yang butuh support, tapi candle pun perlu support gitu ya. Mereka harus kalau mereka naik kecepatan, biasanya mereka koreksinya juga akan exaggerated juga gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk Avalanche buat kalian yang ingin lebih konservatif, tunggu dekat dulu ke MA20 daily ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Avalanche. Polkadot. Buat kalian yang beberapa request ke gue mengenai Polkadot. Apa? Ya basic lagi kalau menurut gue gara-gara lagi ngepam kemarin ya. Nah, ada satu pola head and shoulders yang gue lihat di sini. Mana di sini shouldernya, neckline, head, neckline, dan ini ada possibility shoulder. Ini mirip seperti apa kejadiannya? Kayak Cardano di 4 hourly chart ya. Dimana gue bilang di sini Cardano secara short term berada bahaya nih karena ada pola head and shoulders nih ya. Bentuknya seperti ini. Walaupun ini lebih sedikit sengklek kelihatannya gitu ya. Kalau di sini lebih jelas nih kelihatannya di dot dan di daily. Jadi biasanya kalau time frame lebih besar lebih valid. Jadi overall menurut gua nih ya, dot ada kemungkinan bisa turun dulu dan bisa nembus EMA 200 ya. Movementnya ada kemungkinan mirip seperti Cardano di sini ya. Dia turun, dan basically ya ada kemungkinan bisa naik lagi juga ya. Apalagi kan sekarang sentimennya sedang lagi galau lah gitu. Tapi ada kemungkinan bisa terjadi movement seperti ini. Head and shoulders dan turun. Ya. Jadi buat kalian yang sedang megang posisi dot, apalagi kalau di futures, keep that in mind ya. Karena ada possibility head and shoulders. Buat kalian yang ingin masuk, kayaknya kalau gue pribadi sih gue nunggu dulu ya. Kalau mau masuk. Ada mau masuk ini barulah posisi baru, gue lebih baik tunggu dulu sampai pola head and shoulders ini antara tervalidasi, turun dulu, atau terinvalidasi, udah dia naik gitu ya. Oke, dan yang terakhir Ethereum. Kita bisa lihat bahwa Ethereum kemarin salah satu yang terpukulnya lumayan ya sama China FAT ini. Dan dia walaupun ada wicknya cukup panjang ke bawah, tertahan dengan Bollinger di bawah ya, tapi dia lumayan masih besar lah candle ininya ya, bearish candle-nya. Nah, kalau kita lihat 4 hourly chart, dia struggling untuk balik lagi menembus MA20. Itu dimana kalau kayak Cardano dia sudah berhasil nembus jauh ya. Bahkan bisa dibilang 20-nya jadi support gitu ya. Ethereum kemarin tembus dan sekarang masih struggling untuk ya bisa dibilang sekarang menjadi resisten lagi ya. Tuh kita lihat ini ya, ada reaksi tuh. Sini. Jadi Ethereum sekarang
Jangan, ya seperti gue bilang, jangan sampai mau dipukulin sama EMA 20. Sekarang udah ada tanda-tanda nih, udah tanda-tanda kayak mau dipukulin. Tapi ya tinggal kita lihat nih ya, wait and see apakah dia bisa atau enggak. Dan kalau kata gue ada resisten juga di $3.000. Seperti yang gue bilang, angka-angka apa ya, angka-angka bulat 3.000, 2.000, 1.000, kadang-kadang ya 2.500 juga bisa. Itu angka-angka bulat seperti itu tuh seringkali menjadi resisten psikologis gitu ya, dimana banyak orang TP di harga segitu atau pasang limit sell di situ lah gitu ya, atau bukan limit sell, limit order di situ untuk sell lain-lain ya. Oke, jadi kurang lebih untuk Ethereum seperti itu, dia harus jangan mau dipukul sama EMA 20 dan reclaim $3.000 ya. Oke, sebelum kita selesai dari jaring motoshi pada hari ini, gue ingin ingatkan sekali lagi, jangan memakai uang panas di dunia cryptocurrency ya. Dan satu lagi, ingat bahwa pergerakan ke atas maupun ke bawah 10 belasan persen bahkan sampai 20% dalam sehari itu adalah suatu hal yang lumrah di dunia cryptocurrency. Jadi jangan sampai panik. Rata-rata kenapa orang panik? Karena pakai uang panas yang besok mau dipakai buat bayar kosan lah, yang besok mau dipakai buat bayar makan lah. Ya jadi ujung-ujungnya deg-degan gitu ya. Jadi gue ingetin lagi, sekali lagi, jangan pakai uang panas, pakai uang dingin, kalau perlu pakai uang beku gitu ya. Jadi lebih baik lu masukin cuma ratusan ribu gitu ya seharinya dibandingin lu masukin puluhan juta. Tapi puluhan jutanya ini besok harus lu cairin gitu. Yang ada tuh puluhan juta jadi belasan juta gitu ya. Karena ya itu skewed banget gitu secara risknya gitu ya. Oke, dan jangan lupa kita masih ada tanggal 27 September di mana ada infrastructure bill, itu bisa berpengaruh ke harga ya. Dan juga kita masih ada tapering yang akan ada meeting FOMC di 2 sampai 3 November ya. Jadi ya hati-hati, akan terjadi volatilitas. Cenderung ke bawah volatilitasnya ya, apalagi tapering. Karena dari tapering yang sebelumnya 2013, BTC dia ada penurunan yang signifikan saat ada pengumuman tapering 2013. Ya, jadi remember to manage your risk. This is not a financial advice. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.